Kali ini kita akan belajar pertidaksamaan irasional. Irasional itu seperti apa? Sederhananya adalah yang mengandung bentuk akar. Ini. Jadi pertidaksamaan yang mengandung bentuk akar. Sederhananya demikian. Kita akan bahas beberapa tipe. Ini aja video pertama ya, karena soalnya sangat banyak tipenya. Nanti kita bahas di video kedua tipe-tipe yang lebih kompleks lagi. Untuk memahami, kita simak soal-soal dasar dulu. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional berikut ini. Nah, seperti ini. Ya, ini sangat gampang, sama seperti biasa. Namun ada hal yang baru di sini, yaitu kehadiran numerus. Numerus seperti apa? Kita simak dulu. Di SD, kita sudah tahu akar 0 adalah 0. Akar 1 adalah 1. Akar 2 adalah 1, sekian. Akar 3, akar 4, itu 2. Akar 5, akar 6, itu begitu ya. Akar 7, akar 9, kita tahu 3, dan seterusnya. Nah, kita sadari di sini mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak pernah ada akar negatif. Nah, di situ. Ya, karena kita berbicara bilangan real. Sampai SMA kita belum dikenalkan dengan bilangan akar yang di dalamnya negatif. Karena itu sudah bukan bilangan real. Kita fokuskan bilangan real artinya apa? Artinya akar itu kalau nggak 0 atau lebih dari 0. Ini disebut dengan numerus. Ya, numerus itu yang di dalam akar. Sehingga apa? Jangan bingung kalau di buku kalian ada tulisan syarat numerus. Syarat numerus adalah yang di dalam tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Artinya ini, yang mungkin adalah 0 atau yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0. Jadi, yang mungkin adalah lebih dari 0 atau sama dengan 0. Begitu, itu maksudnya. Artinya apa? Tidak ada yang negatif di dalam akar. Ini namanya syarat numerus. Kenapa ada? Karena kita batasi di dalam akar tidak boleh kurang dari 0. Itu disebut dengan syarat numerus. Ini saja tambahannya sebetulnya. Ini juga kita selesaikan dengan kaidah aljabar biasa ya. Min 5 ke sana kan jadi plus 5. Demikian. Lalu 3 jadi pembagi sehingga X-nya lebih besar sama dengan 5/3. Konsepnya sederhana. Kemudian setelah syarat numerus, ya, baru kita kerjakan semuanya. Ya, istilahnya adalah menghilangkan akar. Karena kita akan kesulitan mengoperasikan 2 dengan akar. Maka langkah cerdik yaitu menghilangkan akar. Menghilangkan akar bagaimana? Menghilangkan akar adalah dengan mengkuadratkan. Jika sebuah akar dipangkatkan 2, maka akarnya hilang. Memangnya boleh? Boleh saja, asalkan yang kanan pun dipangkatkan 2. Begitu. Jadi ketika ini dipangkatkan 2, kanan pun harus dipangkatkan 2. Dalam matematika boleh, asalkan semuanya diperlakukan sama. 3x min 5 jadinya, kemudian ini dipangkatkan 2 jadi 4. Ini saja sebetulnya langkah awalnya. Di sini dipangkatkan 2, akarnya tiba-tiba hilang. Di sini dipangkatkan 2, jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Kesininya, lanjutannya sama saja. Min 5 ke sini jadi tambah 5 kan. 3x lebih besar dari 9/3. Ini kan 4 tambah 5, 9. Kemudian 3 jadi pembagi. 9 dibagi 3 adalah 3. Tandanya ini ingat numerus itu selalu lebih besar sama dengan. Kalau yang ini, lihat soal. Soal lebih besar, ya lebih besar tandanya. Demikian. Nah, setelah kita dapatkan dua angka terakhir ini, kita tinggal masukkan saja ke dalam garis bilangan. Ya, untuk numerus dulu. 5/3 misalkan di sini diarsir di sini karena ada sama dengan. Numerus itu selalu diarsir karena mengandung sama dengan. Kemudian yang ini angka 3. Angka 3 tentu saja di sebelah kanan di sini ya, angka 3 itu. Nah, tapi kita akan pisahkan X lebih besar sama dengan 5/3. Kalau lebih besar berarti ke kanan. Nih, lebih besar kan. Ini seolah ada tanda panah yang menunjukkan arah. Ini kalau dilihat ini seperti mata panah ya. Ini mata panah yang mengarah ke sana. Nah, untuk membantu aja sebetulnya. Lebih besar itu kan sebetulnya ke kanan ya. Semakin ke kanan semakin besar. Sehingga X lebih besar berarti X ke kanan. Demikian. Lalu yang ini kita visualkan. Ya, angka 3. Ini tidak diarsir karena soal juga tidak diarsir. Berarti tidak diarsir. Ke kanan katanya. Ke kanan berarti garisnya ke sana. Nah, himpunan penyelesaian
namanya himpunan penyelesaian, artinya adalah himpunan yang memenuhi keduanya. Di sini ada beberapa daerah sini misalkan. Daerah sini bukan himpunan penyelesaian karena tidak menyentuh garis ini maksudnya, dan juga tidak ada garis. Sekarang daerah ini di sini tidak menyentuh ya, tidak menyentuh ini, di sini menyentuh. Jadi hanya satu menyentuhnya. Berarti bukan, tidak memenuhi keduanya. Nah, daerah ini sekarang ketika ke atas dia menyentuh garis ini, kemudian dilanjutkan dia menyentuh garis ini. Nah, ketika menyentuh dua garis ini artinya memenuhi. Kalau memenuhi berarti itu penyelesaiannya. Demikian. Karena ini syarat ya. Syarat itu berarti harus dipenuhi. Artinya ini harus kesentuh. Ini juga harus kesentuh. Kita kenal dengan irisan. Ya. Gampangnya apa? Gampangnya adalah daerah yang di atasnya ada dua garis. Garis pertama, garis kedua memenuhi syarat 2. Maka himpunan penyelesaiannya itu. Himpunan penyelesaian berarti X-nya bagaimana? X-nya lebih dari 3. Pakai sama dengan? Tidak. Karena di sini tidak pakai arsir, berarti tidak pakai sama dengan. Itu penyelesaiannya. Dalam notasi selang, kita sudah belajar, selang itu perlu 2, ujung dan ujung. Ujung awalnya 3, ujung akhirnya tidak ada angka, berarti tak hingga. Hanya begitu saja. Tidak ada di arsir, berarti tanda kurung biasa. Kalau di arsir, tanda kurungnya kotak. Demikian. Soal nomor 2, silakan bisa di-pause dulu, kemudian dicoba, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya ya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional berikut ini. Nah, ingat, langsung saja kita syarat numerus sudah terbiasa, harus dibiasakan. Syarat numerus itu berarti kita fokus hanya di yang dalam tanda akar. Dalam tanda akar harus lebih besar dari 0 dan sama dengan 0. Sehingga seperti biasa jadi min 3 per 2. Ya. Kemudian menghilangkan akar, berarti ini dihilangkan, ini dikuadratkan. Baik, seperti itu. Ya, sehingga langkahnya biasa 4 dikurangi 3 jadi 1, dibagi 2 jadi setengah. Di sini lebih besar sama dengan, ya lebih besar sama dengan, ikut ya, ikut tanda soal. Kita visualkan ini dalam garis bilangan, min 3 per 2 itu di situ, karena numerus berarti harus arsir. Yang ini juga sama, harus arsir karena permintaan soal. Ya, lebih besar berarti ke kanan kan, ini lebih besar berarti ke kanan. Kembali irisan yang berlaku. Ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan setengah. Kenapa sama dengan? Karena arsiran. Ya. Ini kalau dalam notasi selang. Nih, sama dengan itu ciri khasnya dengan kotak seperti itu. Tidak ada ujung berarti tak hingga. Nomor 3 sekarang. Nah, kita akan bahas 5 soal. Masing-masing soal punya keunikan. Contohnya soal nomor 3, perbedaannya dengan 1 dan 2 adalah ada negatif di depan. Jadi pastikan melihat semua pembahasan, karena masing-masing punya keunikan sendiri dalam soalnya. Langkah pertama tetap syarat numerus, ya, berarti min X tambah 5 harus lebih besar sama dengan 0. Ya, 5 pindah ke sana jadi negatif 5. Nah, di sini ada min, untuk menghilangkannya kita bagi dengan negatif. Artinya min 5 dibagi min adalah positif 5. Cuman ingat, dalam pertidaksamaan, kapanpun kita membagi atau menghilangkan negatif, selalu ini berubah tanda. Makanya dikasih merah ya. Tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Selalu begitu. Atau tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Karena kita menghilangkan negatif. Selalu itu. Kapanpun kita membagi dengan negatif atau mengalih dengan negatif, selalu berubah tanda. Ya, itu saja bedanya. Kemudian kita hilangkan akar, berarti kita kuadratkan ini, asalkan ini juga dikuadratkan. Min X plus 5 sama dengan lebih besar dari 9. 5 dipindahkan jadi dikurangi, sehingga min X lebih besar dari 4. Ya, kembali ada negatif, berarti kita hilangkan menjadi 4 dibagi min, berarti min 4. Tapi ingat, berarti ini juga berubah tanda. Kita visualkan, angka 5 kita di sini lebih kecil, berarti lihat panah, lebih kecil itu sebelah kiri ya, berarti panahnya ke sana. Kemudian yang ini ada angka min 4 itu berarti di sebelah kiri, min 4 lebih kecil, berarti ke sana juga sama. Nah, di sini ada beberapa wilayah, di sini tidak mungkin jadi himpunan penyelesaian karena tidak ada irisan, di sini pun tidak menyentuh garis ini, ya, hanya menyentuh garis ini.
Yang menyentuh dua-duanya adalah daerah ini. Sehingga inilah irisannya. Itu himpunan penyelesaiannya. Sehingga notasinya adalah begini. X lebih kecil dari min 4. Ini penyelesaiannya. Dalam selang interval kita perlu dua, ujung dan ujung. Di sini tidak ada angka, berarti negatif tak hingga. Di sini ada angka negatif 4. Tidak diarsir, ya, karena soalnya pun tidak diarsir. Maka cukup selang terbuka. Soal nomor 4. Nah, di sini kita perhatikan ada keunikan juga. Numerus min 1 tambah 2x lebih besar sama dengan 0. Sehingga 2x lebih besar sama dengan 1. Ya, ini jadi min, jadi plus. Kemudian x pasti lebih besar dari setengah. Kemudian menghilangkan akar, kita hilangkan akar, berarti kuadratkan ini. Ya, min 1 ditambahkan jadi 10. Jadi x sama dengan 10 dibagi 2, 5. Demikian. Kita visualkan, lebih besar dari setengah, berarti ke sana. Di sini lebih kecil dari 5, berarti ke kiri. Ya. Nah, di sini tidak ada irisan, di sini ada irisan. Nah, seperti itu berarti himpunan penyelesaiannya di sana. Menyentuh di kiri angka setengah, menyentuh di kanan angka 5. Berarti himpunan penyelesaiannya X itu di antara setengah dan 5. Ya, nulisnya demikian. Di sini semuanya pakai sama dengan. Kenapa? Karena numerus selalu pakai sama dengan dan soal pun pakai sama dengan. Ya. Dalam interval di sini lengkap, ada batas, berarti setengah, 5 dan kurungnya semuanya kurung selang tertutup. Ya, bentuk kaku begini, ini ciri khas dari arsiran. Demikian. Nomor 5 terakhir. Nah, di sini ada ciri khas juga ya. Di sebelah kanan negatif ya. Akar min 2x tambah 6 lebih kecil sama dengan min 1. Ini ciri khasnya. Nah, kalau kita simak dalam akar, ingat numerus itu selalu lebih dari 0 ya, atau sama dengan 0. Jadi mulainya dari 0 maksudnya. Akar 0 kita tahu 0, akar 1 kita tahu 1, akar 4 kita tahu 2, akar 9 kita tahu 3, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini lebih dari 0 dan 0 paling kecil itu 0, hasilnya pun sama, tidak mungkin negatif. Ya. Paling kecil berapa? Paling kecil itu 0. Maka untuk tipe yang kelima ini, yang ada negatif 1 di sini, ada akar yang lebih kecil dari min 1. Nah, itu tidak ada kan? Kita tahu bahwa paling kecil itu adalah 0. Berarti ini tidak ada penyelesaian. Langsung saja tidak perlu dikerjakan langkah-langkahnya. Kenapa? Karena kalau kurang dari negatif, maka tidak mungkin ada. Begitu. Sehingga himpunan penyelesaian tidak ada. Itu jawabannya. Kemudian yang B, nah bagaimana kalau lebih besar dari min 1? Nah, kalau lebih besar dari min 1, itu kan ada ya. Karena 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kan lebih besar dari min 1. Kalau ini ada, begitu. Namun, yang perlu kita kerjakan hanya numerus saja. Ya, ini lebih besar dari 0, cukup demikian. Sehingga X-nya kurang dari 3. Ya, ini karena pembagian negatif, min 6 dibagi min 2 adalah positif 3. Tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Syarat numerusnya aja yang perlu kita kerjakan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 3 atau dalam bentuk selang interval begini. Ini arsiran maka kotak begitu. Tidak perlu dikerjakan yang satunya lagi. Kenapa? Karena pastilah lebih dari negatif 1 begitu. Semua memenuhi. Jadi yang kita perlukan adalah syarat numerus aja. Demikian. Kalau kita cek angka 3 ke sini ya, min 6 ditambah 6 itu 0. Akar 0 lebih dari min 1 kan betul begitu. Tapi kalau sudah lebih aja 4 misalkan di sini ya, jadi min 8 tambah 6 jadi akar min 2. Karena akar tidak boleh. Jadi yang diperlukan adalah syarat numerus aja. Ini yang memenuhi semua begitu. Ya, jadi ingat tipe yang kelima ada negatif, ada negatif. Kalau yang lebih kecil dari negatif langsung saja himpunan penyelesaian tidak ada. Tapi kalau yang lebih besar dari negatif, kita hanya menghitung numerus saja. Demikian. Untuk melancarkan, silakan kerjakan beberapa soal latihan yang sudah disiapkan. Ingat, matematik tidak hanya paham, tapi harus dicoba ya. Video berikutnya kita akan belajar yang lebih kompleks lagi. Selamat belajar.